Khotbah kita pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025, temanya adalah mujizat masih ada. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tema kita adalah mujizat masih ada sampai saat ini. Ini poin yang perlu kita imani bersama. Ya. Bagaimana kita dapat menerima atau mengalami mujizat Allah? Ya. Bagaimana kita dapat menerima dan mengalami mujizat Allah? Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita. Ya. Ini kisi-kisi, ya, kisi-kisi dalam kita menghadapi kehidupan ini, ya. Kisi-kisi ini kalau kita hafal, kita lakukan, maka kita akan mendapatkan. Ya, biasanya dalam kelas ada kisi-kisi supaya mahasiswa tidak serampangan belajar gitu ya, tetapi fokus ada beberapa hal yang perlu dikuasai sehingga waktu ujian ya mereka dapat menjawab dengan baik. Yang pertama adalah ambil kesempatan. Jadi mujizat dapat kita alami. Yang pertama adalah ambil kesempatan. Ya. Yang kedua adalah ikuti perintah Allah. Yang ketiga, miliki iman yang kokoh. Dalam perikop pembacaan kita pada hari ini, Yesus kembali ke Yerusalem karena ada hari raya Yahudi. Karena ada hari raya Yahudi, Yesus ke Yerusalem. Yerusalem adalah sentral, ya, sentral kekristenan. Sehingga kalau kita melihat sekarang lagi seru-serunya bagaimana Israel menghadapi dunia yang menekan, ya, seakan-akan Israel ini
ya bangsa penjajah dan masyarakat kita ya mengatakan bahwa kelakuan Israel nggak sesuai dengan mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45, yaitu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Ya. Tetapi ya berita yang tidak seimbang itu membuat dunia menghakimi Israel. Ya. Dunia tutup mata dampak daripada Israel sedang merayakan, tiba-tiba Hamas yang begitu sangat dekat di jalur Gaza itu melontarkan roket menyerang sehingga ada 1.000 sekian penduduk Israel itu mati. Di samping itu ada berapa ratus yang disandera dan tinggal 50 yang masih hidup. Jadi dengan kita belajar Alkitab, kita bisa paham mengapa Israel mati-matian mempertahankan tanah leluhur yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham. Ini yang mesti dipahami. Ya. Ada dari tokoh Islam yang masih muda, Gus Islah, mengatakan jangan kita berargumen melalui kitab suci. Ya, mari kita bicarakan sesuai hal yang ada dalam kehidupan. Dia tidak mau bicara melalui Babel. Kalau kita bicara melalui Bible, ya, ini jelas menjadi argumen yang sangat reasonable. Ya. Ini sekilas kita memahami bahwa ada hari raya Yahudi, Yesus kembali ke Yerusalem. Yang menarik adalah waktu Yesus kembali ke Yerusalem, dia, ya, saya baca kembali ya. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi di pinggir kolam itu, ya, kalau saya bayangkan, kolam itu ada di tengah, dan orang yang sakit, buta, timpang, lumpuh itu ada di sekitarnya, ya. Dipercaya bahwa malaikat Tuhan bila dia menggoncangkan kolam itu, maka siapapun yang turun melompat, ya, apapun penyakitnya akan sembuh, ya, akan sembuh. Yang menarik adalah Yesus mengetahui, ya, ada yang lumpuh. Berapa lama? Berapa lama yang? 38 tahun. Ya. 38 tahun, enggak sebentar itu. Kalau hidup manusia dikasih Tuhan, mama saya dikasih umur 75. Berarti separuh hidupnya dia ada dalam tidak berdaya, ya, tidak berdaya, ya, 38 tahun. Jadi hampir, ya, kalau mama saya umur 75, kalau 38 kan berarti 76, ya. Yesus tahu bahwa orang ini mengalami sakit lumpuh. Memang tidak diterjemahkan orang yang sakit, tapi kita bisa menerjemahkan. Saya saat mau mendekati, lebih banyak orang yang lebih dulu nyemplung
Ya, karena dia tidak bisa, tidak berdaya. Dalam kondisi ini, kebayang nggak? Ya, kebayang nggak dengan oleh kita ya? Kalau saya ngalamin menjaga mama saya, ya, waktu sakit, ya, menjaga Melisa dan maminya sakit, ya, menjaga siapa lagi, menjaga paman saya sakit, menjaga oma saya sampai meninggal, ya, hampir sebulan, ada yang 2 minggu, ya. Saya datang dari Jogja bukannya liburan nongkrong sama teman-teman, malah jadi penjaga orang sakit. Ini coba bayangkan 38 tahun. Eva sakit baru 3 minggu kali ya, Pri ya? Hampir sebulan ya. Ini butuh kekuatan. Ya. Jangan sampai bosan. Ya, jangan sampai namanya istilahnya mau apalah gitu ya, mau pipis atau apa, pura-pura bodoh, berharap nanti si anu lah, akhirnya orang tua kita yang mengalami makin stres kalau tidak ada yang memperhatikan. Ya. Baru 1 bulan, ini 38 tahun. Bukan berarti ya tidak ada sesuatu jalan keluar, ya. Waktu Yesus melihat orang ini, dia mengatakan apa? Saya baca sekali lagi ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, ya, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ya, dia telah lama dalam keadaan itu, dia sakit. Bagaimana untuk mendapatkan mukjizat dari Allah? Yang pertama adalah ambil kesempatan. Waktu Yesus mengatakan kepada orang sakit ini, kepada orang lumpuh ini, yang 38 tahun namanya, apa kata Yesus kepada orang lumpuh ini? Maukah engkau sembuh? Orang ini mengatakan, oh saya mau Tuhan. Dia tidak itu yang dijawab. Coba baca ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Poin yang pertama adalah ambil kesempatan. Untuk mendapatkan mukjizat dari Allah, yang pertama adalah ambil kesempatan. Kalau kita mau ambil kesempatan, jangan beralasan, jangan memakai sudut kacamata dunia. Ya. Tadi Ibu Gembala bersaksi tentang Eva mendapatkan kulkas, bukan 1 pintu, 2 pintu, ya. Jadi yang ngasih itu bukan ngasih yang ecek-ecek, ya. Itu tandanya apa? Eva dihargai. Eva, mamamu itu dihargai. Ada harganya mamamu itu. Sementara pernah ketemu gak Eva sama si Elizabeth? Pernah gak? Gak pernah ketemu, ya. Tetapi inilah, ya,
Eva bisa mengatakan dia nggak berdaya, nggak bisa ngomong. Tetapi Allah bisa pakai siapapun untuk mengatakan, saya mau Eva mendapatkan fasilitas ada kulkas di rumahnya. Karena ada rasa empati. Ya. Rasa empati ini, walaupun kita tidak mampu, kita bisa bicara kemana-mana. Ya. Kok kita bicara bayar gak, Bu? Kita bicara bayar gak? Seng, bayar, gratis kan? Ya, Anda tertarik? Puji Tuhan, gak tertarik kan gak apa-apa. Yang penting ngomong. Ya tuh, ngomong. Ini Mami ngomong kepada sepupunya, itu pun udah lama gak pernah ketemu. Ya. Yang pertama adalah ambil kesempatan. Kalau kita mengambil kesempatan, jangan kita pakai cara dunia. Pakai cara Tuhan. Kalau Allah sudah menawarkan, maukah engkau sembuh? Sembuh dari apa? Dari sakit penyakit kah? Sembuh dari masa depan kah? Sembuh dari jodoh kah? Sembuh dari keuangan kah? Sembuh dari persoalan hubungan kita berkeluarga, yang bersaudara? Ya. Kalau cara dunia, banyak cingkoneknya, harus begini. Ya. Jadi yang pertama adalah ambil kesempatan. Ya, ambil kesempatan. Saya di sebuah organisasi, ya, selalu dipertanyakan kepada para pengurus, ya, termasuk saya punya pimpinan, uangnya dari mana? Bayangkan, saya bukan mau bangun gereja, bangun satu wilayah, ya, satu provinsi, satu kabupaten. Kalau orang dunia mengatakan gila, nyata gila, gitu loh. Saya bukan gila, tetapi saya katakan setiap rencana, ya, yang poin pertama, ambil kesempatan. Kesempatan itu artinya apa? Kita ngomong. Waktu saya mendirikan ini, ya, suatu organisasi ini, saya ngomong. Duit kagak ada, bisa-bisanya gitu. Saya mendapatkan visi untuk memberkati Indonesia bagian timur. Karena Indonesia bagian timur termiskin dari 38 kabupaten yang ada di Indonesia. Provinsi. Provinsi 38 provinsi yang ada di Indonesia. Waktu saya ngobrol-ngobrol, ada hamba Tuhan yang kebetulan datang dari Papua. Dialah yang ngomong lagi. Saya sudah bicara sama dia ngomong lagi. Waktu dia ngomong sama Ondo Afi. Ondo Afi ini adalah ketua Kepala suku. Ondo Afi ini adalah bukan ketua adat, ya, tetapi kepala atau rajanya gitu, ya. Ketua wilayah. Dia ngomong, akhirnya apa? Dia kasih saya surat, dia kirim ke paket via WA. Saya diberikan tanah, ya, yayasan yang saya ketuanya, diberikan 10 hektar. Ya, 10 hektar. Dan saya katakan bahwa tanah yang diterima, pertama saya ucapkan karena dipercaya, ya, tinggal mereka sedang menunggu kapan saya datang ke Papua untuk mereka mau dengar. Kalau diberikan tanah 10 hektar, yayasan mau bikin apa dengan tanah ini?
Jadi poin pertama, ambil kesempatan. Ya. Ini semua bukan karena saya pintar berdiplomasi, no, tidak. Kembali kepada visi organisasi. Ya, visinya adalah suatu wadah organisasi, ya, untuk mensejahterakan umat Allah demi kepentingan bangsa. Poin yang pertama adalah ambil kesempatan. Ini bicara kairos yang datang daripada Tuhan. Apapun sakit kita dalam tanda petik, ya, sakit ini kan macam-macam. Ya. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, ya, sama seperti Yesus mendatangi orang yang lumpuh, maukah engkau sembuh? Dari mana kita bisa jumpa dengan Kristus? Bagaimana kita bisa jumpa dengan Allah? Dan Dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Saat kita ibadah seperti ini, saat kita mendapatkan renungan setiap hari, saat kita mungkin berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, ya, Allah bisa pakai siapapun sehingga dapat diterjemahkan, maukah engkau sembuh? Ya. Abang ipar saya yang meninggal 18 Januari 2025, ini menjadi kesaksian yang hidup supaya dunia tidak boleh menjengkal. Ya. Dia telepon bahwa sebagai guru besar dari IPB sudah di ACC oleh presiden. Ya, di ACC oleh presiden, waktu itu presidennya SBY. Ya. Dikatakan ini mujizat. Kok bisa ya? Anak petani, bapaknya sopir, anaknya menjadi guru besar. Ya, ingat ya Rapri? Dunia bisa menjengkal kita, tapi kuasa Allah nggak bisa dijengkal. Makanya yang poin pertama, kalau kita ingin mendapatkan mujizat, ambil kesempatan. Jangan kita menghindari, ya, pertemuan, persekutuan, ibadah apapun, jangan kita menghindar. Ya, jangan sampai Allah mau berbicara di situ, kita menghindar, menarik diri. Ya. Karena kita mesti melihat nih kairos Tuhan. Kalau kita bicara kairos, enggak setiap saat Allah mau berbicara. Ya. Yang kedua, poin kedua adalah ikuti perintahnya. Coba ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini berarti orang ini lumpuh. Ya. Ini sederhana banget. Ya. Poin yang kedua untuk mendapatkan mujizat, ya, adalah ikuti perintah Allah. Kata Yesus, bangunlah. Dalam kehidupan ini pun banyak hal-hal yang perlu kita berdamai dulu. Pertama, berdamai dengan diri kita. Dengan diri kita udah berdamai belum? Kita sudah berdamai belum dengan saudara-saudara kita yang bersaudara? Ya. Istri saya juga ini nih, ya, masih nggak berdamai dengan apa? Masalah macam-macam, masalah adat lah, masalah warisan lah, sama saudara-saudaranya, gontok-gontokan juga walaupun nggak kelihatan. Ya. Jadi kita mesti berdamai. Untuk mendapatkan mujizat kita perlu berdamai. Ya. Dengan kita berdamai berarti kita melakukan perintahnya. Ya. Tuhan mengatakan, ampuni dulu
ampuni dulu ya kesalahan, baik engkau yang bersalah atau orang itu yang bersalah. Ampuni dulu, selesaikan dulu perkaramu, baru kau datang kepadaku. Ya. Kita nggak tahu, pribadi lepas pribadi lah yang tahu. Ya. Pribadi lepas pribadi lah yang tahu. Lakukan perintah Allah. Ya. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Apakah kita bisa mencerminkan kalau Allah itu kasih, berarti kita pun harus kasih? Kalau kita kasih, maka kita pun harus dapat berempati. Sama seperti ya mami berempati dengan adiknya, adik-adiknya berempati dengan mamanya. Ya, tapi kau juga jangan berkecil hati kalau tulangmu itu ya ada juga yang tidak memperhatikan, kurang berempati. Biarlah itu urusannya dia. Ya. Jadi ikuti perintahnya. Ya, kalau orang lumpuh ini, Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Masuk poin yang ketiga. Miliki iman yang kokoh. Iman menjadi jalan, pintu yang terbuka untuk mendapatkan mukjizat tersebut. Di ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya. Menarik ya. Poin yang ketiga adalah miliki iman yang kokoh. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang kokoh? Firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman Tuhan, firman Kristus. Artinya Kristus itu adalah firman itu sendiri. Ya, Roma 10 enggak. Oh itu lagi pelan-pelan. Lagi turun lagi. Itu ke bawah. Ya itu. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya. Mari kita baca ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena firman itu adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana kita mau memiliki iman kalau kita tidak mau membaca firman? Bagaimana kalau kita mau memiliki iman, tapi kita tidak mau merenungkan? Bagaimana kita cuma sekedar membaca, merenungkan, tapi kita tidak melakukan? Orang lumpuh ini dia melakukan, dia bertindak dengan iman. Ya. Untuk itu, agar kita memiliki, mendapatkan, mengalami mukjizat Allah, ada 3 hal yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan. Ya, yang pertama adalah ambil kesempatan. Karena kesempatan itu tidak timbul setiap hari. Ya. Kesempatan itu ya itu adalah kairosnya Tuhan. Ya, kairosnya Tuhan. Saat kita sedang memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mengangkat tangan, kita fokus kepada surga.
Saat kita fokus kepada surga, kita benar-benar powerful. Kita tersungkur. Kita mengatakan, ini aku ya Tuhan. Aku tidak berdaya. Aku mohon kuasa-Mu mengubah hidupku. Aku mohon kuasa-Mu melawat hidupku, melawat anak-anakku. Dunia boleh mengatakan mustahil. Tetapi bagimu yang mustahil, Engkau akan lakukan. Setelah itu ikuti perintah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan ampuni, jangan kau simpan. Ya, menjadi akar pahit. Kalau masih muda petantang-petenteng, ya. Oh, saya paling benar, ya. Tetapi kalau udah masuk kepala 5, ya, udah mulai goyang tuh. Kekuatan fisik itu berkurang. Kekuatan fisik organ-organ tubuh pun sudah mulai goyang. Dan itulah bisa kena stroke. Stroke timbul kenapa? Karena dia menyimpan sesuatu yang enggak berkenan. Ya. Orang yang ceplas-ceplos, memang perlu ada kajian. Orang yang ceplas-ceplos bisa enggak kena stroke? Enggak bakal bisa kena stroke. Ini contohnya nih. Antibi itu jauh dari stroke. Kenapa? Dia langsung keluar, plong gitu kan. Kalau sempat disimpan aja dikit, terakumulasi lagi dikit. Nanti lama-lama, abang kemana? Jadi orang yang ceplas-ceplos, ya kita mesti memahami juga, ya. Kadang-kadang bawel, kesannya judes, tapi dia baik. Yang poin ketiga, miliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu kita mesti rajin mendengar. Kalau dikirimin firman, rajin membaca. Ya. Apalagi kalau mau kita menelaah bacaan 1 minggu itu, nanti ada hamba Tuhan, dia tertarik dengan satu pasal ini untuk diomongin, dibicarakan. Ya. Ini yang menarik adalah pasal berapa ya, lupa lagi saya, yang Simpson. Dia Simpson, ini di luar konteks ya, dia bawa kambing ke rumah mertua karena istrinya di rumah mertua kan. Dengan harapan ini kambing dia potong, kita pesta. Ya. Dia bilang, bapak, kita mau samperin nona, kita punya istri. Nggak usah, alay cukup samperin aja. Itu adiknya lebih cantik. Apa yang dilakukan oleh Samson? Ini benar-benar preman abis. Ya. Ditangkap 300 ekor serigala. Serigala ditangkap, bukan anjing kampung, serigala ini. 2 ekor diikat ekornya diikat. Ya. Berarti kan ada 150 satu pasang. Itu dibakar. Anjing yang dibakar itu kan otomatis dia lari kan. Dia bakar itu lumbung Filistin. Sampai akhirnya, siapa ini, kerjaan siapa ini? Oh itu mertuanya si Simpson. Marahlah orang Filistin. Apa yang dia lakukan? Dibakar hidup-hidup mertua sama istrinya Simpson. Gitu loh. Ini sadis banget kalau kita melihat dalam PL, itu luar biasa gitu. Ya. Bayangkan ya, balasannya itu nggak tanggung-tanggung yang dilakukan. Ya. Jadi kembali lagi, mari kita hidup berharap ada mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Saya menikmati setiap mukjizat itu. Kalau kita seperti yang saya ceritakan, saya bisa lewatin setiap bulan. Saya sungguh bersyukur. Kenapa? Tarik nafas. Kewajiban boleh terlewat. Ya, kadang-kadang Ibu Gembala suka ngomel. Ini kenapa sih saya suka diteleponin gitu kan? Kadang ya itulah
hal-hal yang harus kita lewatin. Itulah pergumulan. Bukan berarti Allah tidak ada, tidak mendengar, ya. Semua itu kita melihat sesuatu dari kacamata Allah. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ya, mari setiap kita dengan sikap berdoa